Indonesia dimanapun berada. Hari ini kita spesial. Jadi selain dialog, kita menghadirkan satu sajian yang mungkin unik buat beberapa orang. Ada teman kita, sahabat kita, namanya Mansur, memainkan angklung, dan tadi kita sama-sama sudah dengarkan sajiannya. Setelah lagi kita sambung dengan bincang-bincang dengan Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Indonesia, jumpa lagi di Ahmad Doli Kurnia Tanjung Channel. Kita hari ini akan bincang-bincang dengan sesuatu yang mungkin selama ini berbeda dengan tamu-tamu kita sebelumnya. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan sebelum kita buka dialog ini ada performance dari Mansur dengan angklungnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenang Bang Doli. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dari Bandung. Dari Bandung ya? Iya, lumayan capek. Langsung tadi dari Bandung sini? Enggak sih, kemarin ya? Ada event. Oke. Gitu. Selamat nih. Tadi udah dengar bagus sekali itu ya. Alhamdulillah. Terhibur ya Abang Doli. Alhamdulillah, insyaallah. Jadi kita sesuatu yang beda, kita bisa menikmati dari budaya kita sendiri ya. Betul. Selama ini kan kita dengan musik enak, dengar musik dari negara luar gitu kan. Betul. Nah, kita ini sekarang sebenarnya punya kekayaan. Nah, saya mau tanya dulu, kenal angklung mulai kapan? Kenal angklung itu sejak masuk kuliah Bang Doli. Oh, baru berarti? Baru. Kalau kenal budaya musik tradisional tuh waktu SMK, karena memang saya dulu SMK pun sudah menginjak ke sekolah musik karawitan. Karawitan tuh mempelajari gamelan, suling, kecapi, gendang, tapi Sunda, Jawa Barat gitu. Saya sekolah di SMKN 10 Bandung, jurusan karawitan. Setelah lulus, saya mungkin ingin mengeksplor lebih jauh musik tradisional. Masuklah saya ke Institut Seni Budaya Indonesia yang di Buah Batu kalau di Bandung itu. Dulunya STSI, jurusan angklung. Nah, waktu saya masuk ada peluang jurusan angklung ini ternyata baru dibuka. Jadi saya itu angkatan pertama. Dan jurusan angklung ini masih satu-satunya di dunia karena memang setelah mandat dari UNESCO ini 2010 16 November, angklung kan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dunia. Oke. Nah, 2012 baru ada si jurusan angklung. Sekarang saya masuk ini dan saya pelajari angklung. Ternyata angklung ini jadi istri kedua saya, Bang Doli. Saya goyang terus soalnya ketika kemana-mana gitu. Kenapa waktu itu milih angklung gitu? Nggak, misalnya ya tadi nggak ngabelan gitu. Kayaknya atau karena suling kan gitu kan? Iya. Karena mungkin udah banyak, kalau saya dulu mikirnya, udah banyak banget pemain kecapi, pemain suling, pemain gendang gitu ya. Tapi pemain angklung tuh masih sedikit, masih di saung angklung ujo atau di komunitas-komunitas tertentu gitu. Makanya saya lihat peluang kalau saya jadi pemain angklung mungkin bisa berbeda dari yang lain gitu ya. Saya kolaborasikan dengan musik etnik yang lain, dengan reggae, dengan folk yang tadi dibilang, dengan musik elektronik yang sekarang sedang hype juga. Saya dikolaborasikan, alhasil sampai sekarang lah gitu. Nah, tentu kan belajar angklung tadi kalau di sekolah formal kayak gitu bukan hanya sekedar bagaimana menggunakan angklung ya. Betul. Tapi segala sesuatu mungkin dari segala filosofis, caranya, asal muasalnya, cara membuat gitu. Nah, bisa cerita nggak apa tuh? Apa sebetulnya yang bisa didapat dari angklung? Aduh, kalau nyeritain semuanya kayaknya nggak cukup 20 SKS ya Bang Doli. Jadi ini sarjana lulusan angklung lah kira-kira gitu ya. Sarjana seni gitu ya. Jadi intinya angklung memang kenapa oleh UNESCO itu warisan budaya tak benda. Tak benda ya berarti bukan bendanya ya Bang Doli ya. Tapi lebih ke filosofisnya. Kita lihat di sini ada angklung, tapi di balik ya ini namanya angklung toel karena pengembangan. Angklung itu kan ada 2 tabung tuh ya. Kalau kita lihat
tabung yang besar dan tabung yang kecil. Oke. Itu tuh melambangkan ibu dan anak. Oh, Filosofinya melambangkan ibu dan anak. Jadi apabila angklung hanya satu tabung itu bukan angklung. Jadi angklung itu ada dua, ibu dan anak. Dan apabila dibunyikan menjadikan satu suara yang indah. Itulah ibu dan anak harus beriringan, gotong royong, saling menghargai, disiplin untuk membangun komunitas harmonisasi yang indah. Gitu. Jadi UNESCO itu lebih ke filosofi si angklungnya. Sejak kapan UNESCO mengatakan ini warisan dunia tak Warisan benda? budaya tak benda. 16 November 2010. Itu dipropos oleh negara kita atau Betul. UNESCO yang punya inisiatif lihat? Intinya semuanya dipropos sih, dan UNESCO mengkaji, meriset, dan ini sangat-sangat layak gitu. Karena memang dahulu kala angklung kan sebagai ritual, Bang Doli. Angklung ini dipakai masyarakat Sunda dahulu kala untuk cara bersyukur, kan dulu masih kepercayaannya Sunda Wiwitan gitu ya. Jadi ini tuh cara berdoa, cara bersyukur masyarakat Baduy dahulu kala kepada Dewi Kesuburan, Dewi Sri Pohaci. Jadi kalau misalkan mereka panen padi, mereka memainkan angklung supaya padi yang lain tuh ikut subur, supaya Dewi Sri Pohaci turun untuk menyuburkan ladang mereka. Seperti itu. Angklung berkembang oleh Bapak Daeng Ujo Sutikna yang menjadi Bapak Angklung Dunia. Angklung ini Yang punya Sang Ujo? bukan. Oh, lain lagi? Generasi awal angklung perubahan itu Pak Daeng Sutikna. Itu adalah Bapak Angklung Dunia, menambahkan nada yang tadinya hanya da mi na ti la da gitu ya. 5 nada itu. Sekarang udah jadi do re mi fa sol la si do. Kalau Bang Doli bisa main piano, pasti bisa main angklung yang sekarang. Oh, sekarang. Karena sudah nada internasional. Mau Sejak lagu kapan? apapun, sejak tahun 1900-an berapa gitu ya. Kurang tahu tepatnya karena memang di kita tuh pengurangan arsipnya memang kurang banget ya. Jadi tadinya apa? Cuma 5. Cuman 5. Apa namanya? Dati, Da mi na ti la da. Dami, Latilada. Ya, oleh Bapak Daeng Sutikna, angklung ditambahkan nadanya menjadi diatonis kromatis do re mi fa sol la si do. Itu ada sisipannya juga di ri fi sel kalau suka main musik gitu. Nah, oleh Bapak Daeng Sutikna diajarkanlah di sekolah-sekolah yang tadinya angklung sebagai ritual oleh masyarakat Baduy. Bapak Daeng Sutikna menambahkan fungsinya untuk pendidikan. Angklung dimainkan oleh sekolah, memainkan lagu nasional, lagu daerah, bahkan lagu luar, lagu orkestra, lagu apapun, lagu barat, dibuat angklung sedemikian rupa. Nah, biasanya kan satu anak itu pegang 1 sampai 4 angklung di tangannya. Kalau Bang Doli pernah main angklung gitu ya. Biasanya 1 sampai 4 di tangannya tuh. Betul. Main angklung. Misalkan ini nadanya do mi sol re misalkan. Nah, itu tuh ada 40 orang anak yang bermain untuk memainkan satu lagu. Jadi apabila saya memainkan do, teman saya harus memainkan re. Jadi saling beriringan. Apabila angklung nggak bisa beriringan, itu bukan angklung. Itulah filosofinya, gotong royong, saling menghargai, disiplin gitu. Saya kembali tadi mendapat warisan sebagai warisan dunia tak benda. Ya. Tahu nggak ada yang lain apa ya, yang punya negara lain misalnya warisan dunia tak benda itu? Ada? Kurang tahu sih. Kurang tahu ya? Kurang tahu, heeh. Jadi dibilang tak benda tuh kenapa ya? Ya karena filosofi di dalamnya sih Karena sebenarnya. kaya akan Kaya filosofi, akan tidak hanya filosofi. sekedar fisik, kira-kira gitu ya. Yes, bukan fisik angklungnya tapi filosofi, karena filosofi bambu kan semakin tinggi semakin menunduk gitu. Jadi sebetulnya angklung ini bisa dikatakan representasi apa namanya ya, kebudayaan Indonesia ya. Yes. Ya, bukan hanya Sunda sekarang. Minimal Sunda. Betul. Tapi kalau tadi misalnya soal ada gotong royong, kerukunan, saling menghargai, toleransi, segala macam, itu kan Indonesia ya. Betul. Gitu. Nah, apakah seorang Mansur kemudian dengan filosofi itu bisa apa namanya ya? merepresentasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari gimana tuh? Ya pastinya. Punya ini nih, setelah sekolah ya dulu misalnya sebelum sekolah di sekolah musik angklung, mungkin nggak kenal gotong royong, nggak kenal apa. Dapat nggak itu di sekolah ketika kita mengenal lebih dalam secara filosofi tentang angklung, ada nggak perubahan dalam dirinya seorang Mansur dalam bergaul sehari-hari gitu? Pastinya Pak, karena memang yang melawan paling sulit itu kan melawan diri sendiri kan. Kita melawan teman sendiri mah paling kita jatuhin, udah aja ya dihina juga langsung
ini dia. Tapi kalau kita melawan diri sendiri paling susah. Setelah saya belajar angklung, yang tadinya saya mungkin egois dalam hal misalkan kalau saya bilang A, murid saya harus A. Kalau saya bilang B, murid saya harus B. Sekarang setelah saya mempelajari angklung ternyata nggak bisa. Kalau misalkan saya A, murid saya harus punya A kecil, A1, A2, A3. Saya misalkan suka musik reggae, saya ajarkan ke murid saya musik reggae, dia misalkan suka musik Korea, Blackpink, ya kalian main angklung dengan lagu-lagu Blackpink. Jadi gitu, saya lebih mengajarkan ke filosofi si angklungnya. Kalau permainan pasti jago mereka. Yang saya ajarkan dari anak kecil umur 5 tahun sampai panti jompo, mereka bisa menstimulun ternyata angklung ini hebat banget. Gitu. Jadi udah punya komunitas nih. Alhamdulillah udah punya komunitas juga, namanya Indonesian Bamboo Community. Itu yang bisa buat saya keluar negeri, keliling juga. Dan sekarang juga bikin Indo Angklunggram, platform di Instagram. Saya memanage-nya untuk semua pencinta angklung di Indonesia. Kalau bikin video musik angklung, kirim ke saya bakalan posting biar seluruh Indonesia tahu gitu. Jadi ini bukan hanya untuk sekitar Bandung, Jawa Barat, tapi juga sudah Indonesia, sudah bahkan Indonesia, dunia. Bahkan dunia. Saya banyak teman juga di Jerman, Florida. Angklung ini setiap KBRI ada loh, Pak. Oh gitu ya? Setiap KBRI ada. Pasti ada angklung? Ada angklung, dan saya grup WhatsApp pun selalu berhubungan baik dengan DC Angklung yang di DC sana, ada di Jerman, di Berlin, Rumah Budaya Berlin. Saya selalu sharing gitu. Nah, komunitas ambil aja lah skop misalnya di Bandung. Apa aja yang dilakukan oleh komunitas ini? Dilakukan komunitas intinya kolaborasi. Zaman sekarang kan ya dulu masih lah kita kompetisi wajar ya. Tapi zaman sekarang udah bukan kompetisi tapi kolaborasi. Misalkan apa yang nggak ada di sana saya ada di situ. Misalkan Saung Angklung Ujo nggak punya satu sosok yang independen yang nggak terikat apapun ya. Mereka memanggil saya untuk melatih angklung pernah. Saya misalkan Saung Angklung Ujo terikat oleh PT kan ya. Tapi misalkan ada salah satu anak Pak Ujonya yang punya Saung Angklung Ujo yang sudah sekarang membuat angklung toel ini, Bapak Yayan mempercayakan saya untuk melatih muridnya yang dari Malaysia. Saya didatangkan ke sana untuk melatih mengatasnamakan Pak Yayan Ujo angklung toel Ujo ini gitu. Oke. Jadi kan sekarang atau nanti kalau memang belum misalnya kan pasti Mansur ingin diidentikan dengan angklung. Betul. Angklung identik dengan Mansur kan kira-kira gitu. Apa message atau pesan yang ingin disampaikan ke publik melalui angklung ini? Waduh, banyak banget karena musik tradisional masih kita anggap sebelah mata ya, bahkan oleh negara sendiri, bahkan oleh teman sendiri, oleh wilayah sendiri. Angklung bahan yang terbuat dari bambu yang mudah terbakar gitu ya. Terus nama saya Mansur gitu yang notabene jadul ya Pak ya. Kan di dunia ini ada nama Mansur cuman 4 kayaknya yang populer. Mansur S, Yusuf Mansur, Irfan Mansur Pak. Nah saya ingin mengisi satu slot ini lagi. Cuma Mansur aja. Mansur Angklung. Nah itu Pak. Jadi intinya kenapa nama saya Mansur malah identik dengan angklung nantinya. Mansur siapa sih? Mansur Angklung. Jadi intinya saya ingin mengembangkan angklung supaya bisa dimainkan keren oleh anak muda. Jadi kamu hobinya main apa sih selain main gitar? Main angklung. Jadi nggak akan ada minder memainkan musik tradisional. Itu sih misi saya sampai sekarang, dan tagline yang selalu saya bawa setiap perform dan setiap saya melatih kalau seluruh Indonesia bahkan dunia itu, bring angklung to the next level. Bawa angklung ke level yang lebih tinggi dengan cara kalian apapun, dimanapun dan kapanpun. Jadi kita nggak perlu minder, nggak perlu malu ya, bahwa angklung ini sebetulnya justru di masyarakat dunia, masyarakat internasional mungkin dikagumi kali. Kagum banget, satu bambu bisa jadi nada yang indah. Mereka nggak bisa, hanya Indonesia. Malaysia nggak akan bisa klaim juga, walaupun saya 14 kali melatih ke Malaysia bolak-balik, nggak akan pernah bisa klaim karena ini udah Indonesia banget Pak. Emang udah ada upaya itu juga. Sebenarnya gini, nah ini yang perlu kita luruskan sedikit ya. Yang saya alami sebenarnya bukan mereka mengklaim. Ya mengklaim mungkin satu oknum tertentu ya. Kalau yang saya alami, mereka tuh ada yang belajar angklung di Indonesia tahun berapa? Mungkin tahun 1800, mungkin 1900, pindah ke Malaysia.
Oh. jadi warga negara di sana, beranak pinang sampai sekarang, dan itu yang terjadi gitu kalau menurut saya. Dan mereka sangat-sangat respect dengan kita karena mereka pun nggak akan pernah bisa buat angklung, Pak. Gimana mau ngeklaim? Nggak bisa ya. Hanya kita yang cuma bisa buat angklung karena ini handmade kan, diraut pakai pisau, Bang Doli. Nanti kalau mau diajarkan boleh diraut pakai pisau. Mereka nggak akan pernah bisa. Tapi kalau misalnya kita lama-lama nggak jaga ya bisa. Kayak dulu kan misalnya, ya kan yang disoalkan batik, rendang gitu kan. Mungkin kita nggak jaga gitu Ya. kan. Mereka ambil, mereka belajar, ya dia bisa klaim. Angklung juga saya kira, atau apapun ya, Ya. kekayaan hasanah yang kita miliki, kalau nggak kita jaga, Betul sih. ya satu saat mungkin bisa diambil sama mereka Ya, juga kan. betul. Gitu. Ya intinya melestarikan budaya pun tidak harus bisa memainkan. Iya, iya. Teman-teman di sini saya pun selalu mendoktrin bahwa kalian tuh nggak harus bisa main angklung. Semua penikmat musik itu tuh sudah melestarikan musik. Begitupun penikmat angklung. Kalian men-like video saya misalkan atau video angklung dimanapun, like, video, share, dan termasuk podcast ini ya Pak ya, Iya, iya. di-share ya. Pasti harus. Pasti harus. Bridgingnya pas ya. Iya. Itu. Oke, warga Indonesia. Jadi kalau kita nggak menjaga, nggak merawat apa yang kita miliki, ya satu saat mungkin diambil sama orang lain, Betul. atau diklaim orang lain gitu. Oleh karena itu, nanti kita akan lebih dalam lagi diskusi dengan Mansur Angklung, kita bilang Ya, gitu aja. Sekarang betul. udah kita kasih branding aja lah. Iya, betul, gitu ya. Pak. Sesaat lagi setelah break ini.